そうではないですけど。シシリ、ごめん、そんなつもりは。Halo Kimochibers, pada kali ini kita akan membahas anime isekai yang dimana tokoh utamanya ini kuat dan super power. Saya ceritakan sedikit anime ini. Di dunia isekai ini menggunakan kekuatan sihir, akan tetapi logika sihirnya berkaitan dengan dunia nyata kita gitu. Contohnya, jika kita ingin membuat sebuah sihir bom atom, maka kita cukup mengetahui unsur dari bom atom itu saja. Dan ingatan tokoh utama di dunia sebelumnya pun tidak hilang. Agar lebih seru, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan pria pekerja kantoran biasa yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya di kantor tersebut. Saat mau pulang kerja, tidak sengaja dia tertabrak mobil sehingga membuatnya terbaring penuh luka dan menutup mata. Lalu diperlihatkan anak kecil yang tak lain anak ini adalah pria yang ditabrak mobil tadi, yang sudah terlahir kembali ke dunia lain sebagai seorang anak manusia. Namanya adalah Shin Wolper. Ingatin, namanya adalah Shin Wolper, dan Shin Wolper inilah yang nantinya menjadi tokoh utamanya. Walaupun terlahir kembali dari bayi, akan tetapi Shin tetap mengingat ingatannya di dunianya sebelumnya. Di dunia baru ini, kita bisa menggunakan sihir seperti anime isekai pada umumnya. Shin ini dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Merlin Wolper. Ini dia orangnya. Dan juga oleh neneknya yang bernama Melinda. Yang mendidik dan membesarkannya bukanlah nenek dan kakek kandungnya. Yang dimana Shin ditemukan saat bayi ketika kedua orang tuanya meninggal diserang oleh monster iblis saat dalam perjalanan. Lambat laut, waktu pun berlalu, di mana Shin sudah tumbuh dewasa. Diperlihatkan ada tamu dari ibu kota kerajaan mengunjungi rumah mereka. Tamu tersebut adalah seorang raja yang memerintah kerajaan yang sangat besar. Ini dia rajanya. Dan pada saat itu Shin sangat terkejut. Kenapa bisa seorang raja mengunjungi rumah mereka yang berada di pelosok hutan? Lalu raja bercerita bahwa dia dan kakeknya dulu adalah sahabat. Yang dimana saat dulu ada seorang manusia yang berubah jadi iblis dan menghancurkan kerajaannya sampai tak tersisa. Akan tetapi kakek dan neneknya lah yang mengalahkan manusia iblis tersebut, dan saat ini mereka dijuluki sebagai pahlawan kerajaan. Jadi nenek dan kakeknya ini dijuluki sebagai pahlawan kerajaan gitu di kerajaan raja tersebut. Oke, sebelum itu saya ceritakan sedikit tentang kakek dan neneknya tersebut. Jadi kakeknya ini adalah seorang ahli sihir hebat dan masternya dalam ahli sihir. Dan neneknya ini adalah ahli dan hebat dalam membuat peralatan sihir. Shin ini juga dilatih oleh seorang master ahlinya bela diri kerajaan yang sudah pensiun. Dalam arti lain, Shin dilatih oleh 3 orang master kerajaan yang sangat hebat dalam bidangnya. Lalu kakek Shin mengajak raja dan beserta pengawal-pengawalnya untuk memperlihatkan kekuatan sihir Shin yang sangat besar dan tak masuk akal. Bahkan kakeknya seorang master sihir pun tidak bisa membuat sihir tersebut. Oke, saya jelaskan sedikit juga tentang konsep sihir di dunia ini biar lebih jelas. Jadi di dunia ini, sihir bukanlah menjadi hal yang aneh. Akan tetapi, sihir di dunia ini berkaitan dengan dunia Shin sebelumnya. Yang dimana jika kita ingin menciptakan sihir api yang besar, kita cukup membayangkan unsur dasarnya. Seperti, untuk membuat ledakan api yang sangat besar, maka kita perlu membayangkan pembakaran lalu dicampur dengan oksigen dan nitrogen, hidrogen, maka terciptalah sebuah api hijau seperti pada kompor gas. Dan terjadilah ledakan boom. Seperti itulah kira-kira. Kita juga bisa membuat bom nuklir jika kita bisa tahu unsur dasarnya. Karena ingatan Shin di dunia sebelumnya tidak hilang, maka itu bukanlah menjadi masalah baginya. Nah, di dunia ini bisa dibilang tidak secanggih dunia Shin sebelumnya, atau ya seperti dunia kita lah. Maka bagi orang-orang di dunia ini
itu menjadi hal yang aneh dan tak masuk di akal mereka. Bahkan Shin juga menciptakan sihir teleportasi yang bahkan kakeknya belum bisa melakukannya, padahal ahli sihir loh kakeknya. Ketika melihat kekuatan Shin yang sangat besar, raja takutnya nanti Shin diperebutkan oleh kerajaan lain untuk menjadi alat perang. Oleh karena itu, raja menyarankan Shin untuk bersekolah dan mendaftar ke sekolah sihir kerajaan agar dia juga bisa memiliki teman sebaya dengannya. Singkat cerita, mereka pun pergi ke ibu kota kerajaan. Setelah di kerajaan, banyak warga dan ABG-ABG imut yang mau menyerbu dan berteriak seperti fans K-popper yang melihat idolanya. Dikarenakan kakek dan neneknya Shin disegani dan dihormati dan bahkan lebih populer dari rajanya sendiri. Di sisi lain, saat Shin lagi jalan-jalan di ibu kota, tidak sengaja menolong dua orang gadis yang sedang dipalak beberapa pria. Shin dengan sangat mudah mengalahkan mereka berdua hanya dengan seni bela diri saja. Yang bahkan tidak menguras tenaganya 1% pun. Cewek ini namanya Cicely, dan cewek inilah yang nantinya akan menjadi heroin di anime ini. Dan teman satunya namanya Maria. Akhirnya mereka pun berkenalan dan juga bercerita bahwa sangat ngefans sama kakek dan neneknya Shin. Akan tetapi Shin tidak mengatakan bahwa dia adalah cucu dari dua orang pahlawan kerajaan. Esok hari pun berlalu. Tiba saatnya Shin pergi untuk mendaftar ke sekolah akademi sihir. Lalu ada seorang pria bernama Kur yang mencari gara-gara dengan Shin. Dikarenakan pria ini adalah anak dari seorang bangsawan, maka dia mau semena-mena dengan orang lain. Akan tetapi, Shin malah balik menghajarnya dengan cukup mudah. Tiba-tiba muncul seorang yang mau melelai pertengkaran mereka. Ini dia orangnya, namanya August von Irsil. Saya singkat namanya August atau Aug. Dan ternyata Aug ini adalah seorang pangeran atau anak dari raja kerajaan. Dengan santainya, Shin mengatakan bahwa dia adalah anak dari paman Dis. Akhirnya mereka pun berkenalan dan berteman baik. Shin pun juga bertemu dengan Cicely dan Maria yang mau mendaftar ke Akademi Sihir. Setelah melakukan berbagai macam tes tertulis seperti matematika, fisika, kimia, PPKN, seni budaya, tata boga, teknik mesin, dan lain-lain, tiba saatnya tes untuk menggunakan sihir. Untuk pertama kalinya Shin melihat teman sebaya dengannya menggunakan sihir. Dan Shin pun terkejut bahwa mereka menggunakan kekuatan sihir dengan cara melafalkan mantra. Dan itu sangat membuatnya malu, kata Shin. Tiba saatnya Shin menggunakan sihir. Betapa terkejutnya guru dan murid lain bahwa Shin menggunakan sihir tanpa pelafalan mantra dan cukup besar sihirnya, yang dimana itu tidak menguras 1% pun kekuatan Shin. Pada tes ujian tersebut, Shin mendapat nilai tertinggi pada ujian masuk akademi. Singkat cerita, upacara pembukaan siswa baru pun dimulai, di mana pada acara itu dihadiri oleh orang-orang penting termasuk bangsawan, raja, para orang tua, dan para mahasiswa. Karena Shin mendapat nilai tertinggi, dia disuruh membacakan pidato kepada para siswa. Ketika nama lengkap Shin Wolper dipanggil, para siswa dan tamu pun tercengang karena Shin adalah seorang cucu dari sang pahlawan. Hai. Wolford? そうだ、シン・ウォルフォード。例の英雄の孫だよ。Hingga di suatu hari, Kur anak bangsawan mengganggu Cicely, akan tetapi dilindungi oleh Shin. Setelah itu, datang Aug mengancam Kur untuk tidak mengganggu Cicely lagi. Karena peraturan di sekolah ini status kebangsawanan tidak terpengaruh. Setelah itu, Shin mengajak Cicely dan temannya ke rumah untuk bertemu nenek dan kakeknya. Mereka pun sangat antusias ikut serta dikarenakan ingin bertemu pahlawan.
Lalu neneknya menyuruh Shin membuatkannya mantra baju pelindung untuk Sicily agar dia terlindungi, yang dimana baju tersebut sudah sekelas harta nasional kerajaan. Baju itu bisa dibilang kayak tameng otomatis pelindung gitulah. Shin juga mengajak teman-temannya ke tempat tinggal Shin dulu yang berada di hutan dengan sihir teleportasi. Akan tetapi malah membuat teman-temannya tidak percaya kenapa bisa ada sihir teleportasi. Dan juga Shin mulai menjaga Sicily setiap berangkat sekolah agar dia aman. Dikarenakan Shin orangnya pintar, ganteng, dan lain-lain, akhirnya dia banyak mendapatkan teman di sekolahnya dan membuat sebuah kelompok belajar sihir dan Shin menjadi ketua kelompok tersebut. Di sisi lain, para pejabat istana dan raja sudah mencium ada kekuatan iblis manusia yang mengancam kerajaan. Oleh karena itu, raja menyuruh bawahannya untuk menyelidiki hal tersebut. Waktu pun berlalu. Kur, anak bangsawan, karena tidak terima Shin sudah menghalanginya dan ingin menghajarnya, akhirnya Kurs meminta kekuatan kepada guru privatnya yang berada di sekolah dan meminta sebuah kekuatan supaya bisa menghajar Shin. Gurunya ini namanya Storm Sensei. Storm ini dulunya seorang ahli sihir kerajaan lain, akan tetapi diusir dari kerajaannya sendiri dan nanti akan terungkap identitas guru ini sebenarnya. Sementara itu, saat Shin dan kawan-kawan lagi berkeliling ke akademi, tiba-tiba ada Kurs yang sudah menjadi seorang iblis. Kurs ini punya kekuatan besar. Perlu diketahui, biasanya kan hewan buas yang berubah jadi iblis. Akan tetapi ketika manusia menjadi iblis, maka kekuatannya bisa sangat besar, bahkan bisa menghancurkan negara. Manusia bisa menjadi iblis dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya jika manusia mengeluarkan sihir yang terlalu besar dan tubuhnya tidak bisa mengontrol sihir tersebut, maka dia bisa menjadi manusia iblis tanpa berakal, tanpa ingat apapun. Itulah awal mula ketika manusia menjadi iblis. Salah satunya seperti itu. Di sini Shin mau melawan Kurs sendiri dan menyuruh teman-temannya untuk berlindung. Karena ketika temannya membantu, itu akan membebani Shin saja. Saat pertarungan, Shin sedikit kerepotan dikarenakan pertama kali melawan manusia yang menjadi iblis yang dengan kekuatannya yang sangat besar. Akan tetapi, Shin mulai melancarkan jurus petir api, itu pun tidak membuatnya kalah. Saat Kurs mau meledakkan dirinya, akhirnya Shin mau tak mau harus membunuh Kurs dengan tangannya sendiri. Dikarenakan dia bisa meledakkan searea akademi. Dengan pedangnya yang dipinjamnya dari Kirito, akhirnya Shin bisa mengalahkannya dengan sekali tebas. Setelah kejadian tersebut, Shin mencurigai ada seseorang yang bisa merubah manusia menjadi iblis. Karena kata kakeknya, manusia menjadi iblis itu sangat kuat, sedangkan saat melawan Kurs, itu kekuatannya sangat lemah. Shin pun juga diberikan penghargaan kehormatan sebagai pahlawan baru oleh raja, dikarenakan sudah menyelamatkan kerajaan dari amukan manusia iblis. Shin pun juga menjadi buah bibir masyarakat di sekitar, dan menjadi idola para cewek-cewek cantik karena sudah mengalahkan manusia iblis.